Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 25 Maret 2020, Pelita Hati hadir di tengah-tengah pergumulan dunia yang begitu berat. Semaraknya corona dan virus COVID-19 yang betul-betul menggoncang dunia luar biasa. Pelita Hati hadir bersama saudara untuk saling menguatkan. Hari pertama perdana ini firman Tuhan yang menyapa kita, Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, itulah jawaban Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah. Yang kemudian sampai di pinggir jalan Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta yang buta sejak lahir. Alkitab mencatat dengan sengaja Tuhan Yesus menghampiri orang buta itu. Begitu lahir, gelap semua. Cahaya pun dia tidak bisa melihat. Dan Tuhan Yesus datang sengaja melewati dia. Dan pada saat melewati dia, disitulah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Langsung murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Saudara, mari kita simak pertanyaan ini. Apakah pertanyaan ini pertanyaan yang penuh dengan simpati? Empati, belas kasihan, atau pertanyaan yang sebetulnya sangat mengerikan sekali? Pertanyaan yang sudah menghakimi orang lain, pertanyaan yang sudah menyalahkan orang lain, padahal murid-muridnya tidak mengenal orang buta itu. Mereka bukan saudaranya. Mereka tidak tahu kehidupan setiap harinya seperti apa. Tetapi dia bisa berkata, Tuhan, butanya ini apakah dosanya sehingga dia lahir buta? Di sisi lain, dia juga tidak kenal orang tuanya. Apakah dosa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Kehidupan setiap harinya mereka tidak pernah kenal. Tetapi dengan gampang murid-muridnya menghakimi dia orang yang berdosa. Saudara, ironis sekali bukan? Seringkali kita tidak tahu siapa dia, peristiwa apa yang terjadi. Seringkali kita begitu cepat menyalahkan dan menghakimi orang lain. Yang kedua, saudara, sama jahatnya dengan menghakimi dan menyalahkan orang lain. Saudara, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, dosa siapakah orang ini atau dosa ayahnya, untuk apa? Tidak ada gunanya. Pertanyaan yang sia-sia. Andai kata murid-muridnya tahu yang berdosa itulah orang yang buta ini atau orang tuanya, apa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya? Hanya tahu, tapi tidak berbuat apa-apa. Kejahatan yang luar biasa. Kalau kita tahu, tapi tidak melakukan apapun. Bagaimana dengan Tuhan Yesus, saudara? Dia menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya.
Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa jawaban Tuhan Yesus. Bukan dosa siapa-siapa. Tapi justru melalui orang itu, melalui orang buta itu akan dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tuhan Yesus langsung meludah dan kemudian mengaduk ludahnya dengan tanah. Diambilnya dan dioleskan di mata orang buta itu. Dan berkata, "Hai si buta, pergilah ke kolam Siloam, basuhlah dirimu." Saat itu juga dia pergi, membasuh mukanya. Dan kemudian melihat. Luar biasa. Saudara, dunia saat ini sedang menghadapi corona dan melawan COVID-19 itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana sikap kita dengan firman Tuhan ini? Saudara dan saya gak berbeda dengan murid-murid. Kita orang yang berdosa. Saya juga yang seringkali menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, sok ingin tahu tapi gak berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menjawab semua problem. Gak perlu cari tahu corona dari mana. Gak perlu cari tahu COVID-19 itu sumbernya dari mana, dosanya siapa, gak perlu. Karena kita tidak mampu melakukan apapun. Biarlah jawaban Tuhan Yesus kepada orang buta sama seperti saat ini. Justru melalui COVID-19, pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Justru melalui orang buta itu, bukan dosa siapa-siapa, melalui orang buta itu pekerjaan Allah akan dinyatakan luar biasa. Saudara, dampak COVID-19 itu luar biasa. Kematian ribuan orang seluruh dunia. Ekonomi morat-marit dari yang besar sampai yang kecil, bahkan yang paling kecil yang pendapatannya harian sudah tidak tahu besok mau makan apa. Lockdown ada di mana-mana. Dan apa yang kita lakukan? Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, percayakah saudara dan saya? Melalui COVID-19, pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Justru saat ini, saudara dan saya, iman orang-orang Kristen diuji betul-betul. Fokus hidup kita kemana? Apakah fokus kita kepada corona? Fokus kita kepada COVID-19? Fokus kita kepada bisnis kita? Kita pusing. Fokus kita pada kesehatan kita? Fokus kita pada imun kita? Sekalipun harus jaga diri, kesehatan baik-baik. Iman kita betul-betul diuji. Sudahkah saudara dan saya betul-betul percaya Tuhan Yesus yang mengatakan firman itu? Percaya pada Allah Bapa yang akan berkarya. Percaya Roh Kudus yang melindungi kita dengan kuasanya yang luar biasa. Marilah kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar melalui COVID-19 ini. Sehingga nama Allah dipermuliakan. Kita bergandengan tangan, kita terus saling mendoakan. Kita doakan iman kita supaya semakin bertambah setiap hari. Satu saat kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Biarlah pelita hati jadi berkat. Pelihara hidup rohani kita, iman kita, doa kita, renungan kita dengan firman Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera. Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai saudara semua. Menyertai saya semuanya.
menyertai seluruh dunia ini. Amin.